Saudara-saudari terkasih, apakah saudara hari ini sudah memulai dengan sukacita meskipun hujan? Dan punya niat baik untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang menjadi pribadi yang tangguh. Karena Tuhan Yesus mengutus kita ke tengah-tengah serigala. Aku mengutus engkau seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu memang berarti bahwa kita diutus keluar dari zona nyaman. Bahkan diutus ke tengah-tengah bahaya. Bagaimana tidak? Anak domba di tengah serigala itu makanan. Tetapi ternyata Tuhan juga memberi jalan atau cara supaya bisa bertahan. Supaya tetap tangguh, yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu berarti bahwa kita memang diutus untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Bukan pribadi-pribadi yang mudah mengeluh, cemen, rapuh, tidak. Kita yang harus kuat. Tidak berarti kuat itu harus kasar atau harus marah-marah, tidak. Justru kelembutan, ketenangan, penguasaan diri, itu adalah kekuatan. Kita menguasai diri kita, bukan dikuasai oleh lingkungan, bukan dikuasai oleh orang lain. Tapi kita yang punya pilihan, punya otoritas untuk menentukan hidup kita dan mengatur sekitar kita. Kalau perlu, justru kita membawa orang lain mengikuti kita, bukan kita ikut. Kita tidak membiarkan orang lain mempengaruhi kita, tetapi kita yang berusaha mempengaruhi orang lain supaya mereka bisa percaya kepada Kristus. Saya sendiri menyaksikan dan belajar dari sebuah perahu. Perahu itu di tengah-tengah air, tapi tidak tenggelam. Kenapa? Karena perahu tidak membiarkan air masuk ke dalam dirinya. Boleh ada air, tetapi dia bisa mengatasi air. Justru perahu itu memanfaatkan air untuk bisa bergerak, meluncur, melaju, mengapung, dan tidak tenggelam. Nah, kita juga harus seperti itu. Kalau ada masalah, kalau ada kritikan, kita tidak hancur. Karena kita kemudian bisa mengatur diri kita. Yang menentukan kita bahagia itu bukan pasangan, bukan orang lain, bukan situasi, tapi diri kita sendiri. Kita bebas menggunakan anugerah Tuhan untuk bisa menilai dan mengambil keputusan. Kita tidak gampang mengeluh. Ada orang yang protes, mengkritik ini, itu, lalu kita aduh, ternyata saya jelek, orang tidak menghargai saya. No. Kritikan kita gunakan untuk meningkatkan kualitas kita. Penghinaan tidak menjatuhkan kita, kita pakai untuk meningkatkan kerendahan hati kita, supaya kita lebih rendah hati. Kalau kita tidak membiarkan nilai-nilai negatif dari sekitar kita masuk dalam pikiran kita, kita tetap tangguh. Jangan gampang mengeluh, apalagi gampang menyerah. Bagaimana bisa menjadi murid Kristus yang mempengaruhi orang lain? Kita sendiri lemah, kita yang terpengaruh oleh orang lain. Ketika kita dikritik dan sakit hati, itu berarti kita terpengaruh oleh orang lain. Tetapi ketika kita dikritik atau direndahkan dan kita bisa mengatur diri kita sendiri, ya enggak apa-apa toh. Dikritik itu kan baik juga. Itu kan yang ada di pikirannya, bukan di pikiran saya. Saya memang punya kelemahan dan sisi negatif dan saya terima kok, enggak apa-apa. Tapi saya juga punya sisi positif. Santai, santuy, no problem. Kita yang menentukan hidup kita, bukan orang lain. Dan karena itu kita bisa mempengaruhi orang lain. Bukan dipengaruhi oleh orang lain atau lingkungan kita.
tetapi kita dengan kelembutan, dengan kasih, dengan kerendahan hati, pelan-pelan mengajak orang untuk bisa ikut kita mempercayai Yesus sebagai harapan dan kekuatan kita. Justru kita diminta menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dan memang kalau kita mengeluh, kita yang akan menderita. Karena hidup itu memang tidak mudah. Kita diutus untuk masuk ke tengah-tengah serigala. Kita harus berjuang supaya serigala-serigala itu bisa menjadi domba yang mengikuti Sang Gembala, yaitu Kristus. Dan itu harus tangguh, harus tough. Tidak boleh cengeng, tidak boleh rapuh. Kita yang harus mengendalikan. Karena iman, bukan karena kita sendiri, bukan. Karena percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Kalau toh kita mengalami derita, kita mengalami masalah, kita tidak jatuh, kita tidak runtuh. Tetapi justru makin kuat, makin kuat. Anda tahu bagaimana orang kampung, kalau dia pergi dengan keledainya, dan keledainya ketika ditinggal masuk ke dalam lubang, bagaimana orang itu mengangkat keledainya itu sendirian? Ini yang perlu kita pelajari. Kalau keledai itu jatuh ke dalam lubang dan petani itu sendirian, maka dia justru mengambil skop dan mengambil tanah, kemudian dilemparkan di kepalanya keledai itu. Dan keledai itu akan menggeleng-gelengkan kepalanya supaya tanahnya jatuh. Dan terus akan ditambahi dengan tanah dari atas disekop ke atas keledai itu. Lama-lama tanahnya itu akan turun ke bawah dan kaki keledai itu lama-lama akan tertutup oleh tanah dan dia mulai naik. Dia mungkin pikir kurang asem ini ya. Tuan saya ini sudah saya bantuin, kok malah mau mengubur saya. Tetapi ketika dia bergerak-gerak terus, tanah yang di samping-sampingnya yang mau menutupi kakinya akhirnya di bawahnya. Dan dia bisa naik di atas tanah itu. Kemudian petaninya terus memberi tanah itu. Lama-lama dia makin tinggi dan dia makin ngerti. Oh, ternyata Tuhan saya bukan mau mengubur saya, tapi sedang menolong saya. Dan dia tidak ngomel lagi, justru dia makin senang, makin semangat. Sampai akhirnya tanahnya itu naik, sampai di atas level tanah dengan lubang sama, dia keluar. Kita juga seringkali protes kepada Tuhan, ngomel, mengeluh kalau kita mengalami derita. Disangkanya Tuhan tidak memperhatikan kita, malah mau membinasakan kita. No, tidak. Tuhan sedang menolong kita. Bahkan melalui derita, kita bisa makin kuat. Bahkan melalui tantangan, kita bisa makin berkualitas. Maka, kita harus menjadi pribadi yang tangguh, yang tidak gampang mengeluh, dan menghadapi derita, tantangan dengan penuh sukacita, karena iman, karena percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berjanji, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Tetapi Tuhan juga menyertai kita dengan akal budi. Jadi kita manfaatkan akal budi kita untuk menguatkan iman kita. Atau sebaliknya, kita menggunakan akal budi kita karena kita beriman. Sehingga kita tidak mengeluh menghadapi kesulitan dan tantangan, tetapi makin meningkat kualitas kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih, kita loh yang milih mau jadi pribadi tangguh atau cengeng. Pribadi tangguh itu tidak harus marah-marah, harus keras, bukan. Tetapi punya iman yang kuat, punya pengharapan yang tidak mudah luntur, dan penuh sukacita menghadapi tantangan, karena yakin bahwa kita bersama Tuhan, atau tepatnya Tuhan bersama kita. Pasti ada jalan, dan Tuhan pasti menolong. Maka kalau ada derita, jangan cepat-cepat kecil hati atau mengeluh. Cari jalan, percaya, dan gunakan akal budi kita, manfaatkan tantangan dan derita untuk lebih membuat kita kuat. Bahkan ketika kita harus menyerahkan nyawa, kita bisa belajar dari Tuhan. Bahkan ketika kita harus menderita,
kita tetap bisa bersyukur dan menggunakan derita kita sebagai sarana yang menyelamatkan kita maupun orang lain. Kita sudah disertai Tuhan dengan banyak teladan. Dan dengan memandang kepada Tuhan, meneladani Dia, kita pasti akan kuat. Karena kekuatan juga berasal dan mengalir dari rahmat Tuhan. Maka mari kita menjadi pribadi-pribadi tangguh yang tidak mudah dikendalikan oleh lingkungan maupun orang lain. Tidak mudah mengeluh, tetapi melihat segalanya sebagai tantangan untuk meningkatkan kualitas pribadi kita. Jangan sampai kalah dengan keledai. Karena kita punya Tuhan yang jauh lebih baik daripada kita sendiri. Semoga kita makin bersukacita dan berpengharapan. Karena yang menentukan kebahagiaan kita bukan orang lain, bukan pasangan kita, bukan sekitar kita, tetapi hati kita sendiri yang selalu bisa percaya kepada Tuhan dan selalu bisa bersyukur atas kekuatan dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati.